Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nawang Yudianingrum dengan NPM 211302429 dari Pendidikan Biologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anak kelas Diali Pitale. Sebelum kita mengetahui ordo apa saja yang termasuk ke dalam anak kelas Dialipitale, sebelumnya kita akan mengetahui pengertian dari Dialipitale tersebut. Diali yang artinya terpisah dan petale ataupun petal yang berarti mahkota. Nah, anak kelas Dialipitale ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki mahkota terpisah dengan kelopak, dan yang kedua itu mempunyai hiasan bunga ganda, di mana yang ditunjukkan pada lingkaran kuning ini bahwa bunga tersebut tuh memiliki kelopak dan mahkotanya terpisah, sehingga dalam satu bunga ini memiliki hiasan bunga yang ganda. Baik, selanjutnya anak kelas Dialipitela ini terdapat ordo Rosales, di mana ciri utama pada ordo Rosales ini memiliki kelopak dan mahkota yang terpisah, serta memiliki mahkota lebih dari 10. Contohnya itu pada bunga mawar, di mana bunga mawar ini memiliki kelopak dan mahkota yang terpisah, dan memiliki mahkota lebih dari 10. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari bunga mawar. Bunga mawar ini termasuk ke dalam bunga banci karena dia memiliki dua kelamin dalam satu bunga, yaitu ada kelamin jantan, yaitu dari stamen, yang memiliki bagian dari anter dan filamen. Anter ini merupakan kepala benang sari dan filamen yaitu tangkai benang sari. Lalu selanjutnya ada putik ataupun betina yang terdiri dari stigma, stilus, stil atau ovari. Nah, stigma ini merupakan kepala putik, stil ini merupakan tangkai putik, dan ovari merupakan bakal buah. Di mana stigma, stil, dan ovari ini jika dijadikan satu, dia dapat disebut sebagai pistil. Baik, selanjutnya habitus pada ordo Rosales ini dia perdu, di mana dia berkayu tetapi dia rendah, dan batangnya itu berkayu, memiliki daun majemuk, serta buahnya batu. Kenapa disebut buah batu? Karena nah ini di saat bunga mawar sudah matang, maka ovumnya nanti akan terfertilisasi. Setelah terfertilisasi, kemudian ovari tersebut tuh akan berkembang. Jadi daging buah ini yang disebut dengan hip atau hip itu akan berkembang menjadi daging buah, maka bagian petal itu tuh akan gugur. Bagian-bagian dari mahkota tersebut akan gugur ketika bunga berkembang menjadi buah. Baik, selanjutnya ada ordo Malvaves, di mana berasal dari malva, yaitu daun yang berbentuk hati. Nah, tadi kan pada anak kelas Dialipitale, itu ciri utamanya memiliki kelopak dan mahkota yang terpisah. Di situ sudah ditunjukkan pada lingkaran berwarna putih bahwa dia memiliki kelopak dan mahkota yang terpisah. Baik, ini diambil dari contoh bunga pada okra. Memiliki mahkota-mahkota yang berbentuk hati dan daun yang berbentuk hati juga. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang terdapat pada bunga okra, terdiri dari petal atau mahkota, dan dia termasuk ke dalam bunga banci karena dia memiliki dua kelamin dalam satu bunga, yaitu terdapat stigma, anter, stilus, dan ovari dan ovul. Nah, di sini yang terlihat lebih jelasnya bahwa pada bunga okra ini memiliki braktea ataupun daun pelindung. Nah, braktea ataupun daun pelindung ini berfungsi untuk melekatnya atau melindungi tumbuhan di saat yang kuncup. Nah, dia disebut sebagai bunga banci karena dia memiliki bagian betina, kelamin betina, diantaranya ada stigma, stil, dan ovari ataupun ovul yang terdapat pada jenis alat kelamin betina. Sedangkan pada jantan dia terdiri dari anter ataupun benang sari yang terdiri dari filamen dan stamen.
Nah, pada Ordo Malvaceae dia berhabitus bervariasi semak hingga pohon, di mana semak itu berarti dia berkerumun pendek, kalaupun pohon dia itu tinggi, kayu, dan jauh dari tanah. Nah, ya ini merupakan salah satu ciri khas dari Ordo Malvaceae, yaitu daun berbentuk menjari dengan tulang daun yang menyirip dan berbentuk hati. Bisa dapat dilihat oleh kalian bahwa daun ini berbentuk hati dan memiliki batang yang berair. Baik, selanjutnya ada Ordo Myrtales, di mana berasal dari kata mirtos ataupun murbei. Nah, ciri utamanya yaitu memiliki tangkai putik yang panjang. Nah, memiliki tangkai putik yang panjang di antara benang sari. Ini sudah ditunjukkan oleh lingkaran berwarna hitam bahwa pada bunga jambu kristal atau Psidium guajava memiliki tangkai putik yang panjang. Nah, ini merupakan salah satu contohnya dapat bisa kita lihat, dia memiliki putik yang panjang dibandingkan benang sari. Nah, putik ini terdiri dari stigma, stil, dan ovari yang panjang di tengah-tengah. Nah, selanjutnya pada Ordo Myrtales ini berhabitus atau berhabitat di pohon. Dia itu tinggi, kayu, dan jauh dari tanah, sedangkan perdu itu kayu tapi rendah. Jadi, ketika pohon jambu ini masih kecil, maka dia tersebut termasuk ke dalam habitat perdu, dan ketika pohon jambu ini sudah besar, maka dia termasuk ke dalam habitat pohon. Memiliki daun majemuk. Kenapa disebut dengan daun majemuk? Karena pada ibu tangkai daun memiliki anak tangkai daun dan terdapat satu helaian daun pada setiap anak tangkai daunnya. Dan disebut batang berkayu karena bisa dilihat pada gambar ini merupakan batang berkayu dan termasuk ke dalam buah buni. Kenapa dia disebut ke dalam buah buni? Karena bagiannya berdaging dari bakal buah tunggal dan di dalamnya buah tersebut tuh memiliki biji. Yang selanjutnya ada Ordo Umbelliflorae, di mana kita mengetahui kalau umbrella atau umbel itu yang berarti payung, dan flora atau flora disebut tumbuhan. Berarti ciri utamanya ini memiliki struktur bunga yang disusun dalam umbel ataupun payung. Bunga muncul dari satu titik seperti payung. Bisa dapat dilihat di gambar bahwa pada bunga pada wortel ini termasuk ke dalam bunga Ordo Umbelliflorae, karena setelah kita lihat sekejap mata pun bisa dilihat bahwa bunga tersebut tuh mirip dengan payung. Nah, ini bisa kita lihat pada satu bunga memiliki 5 putik, memiliki 5 mahkota dan 5 benang sari, tetapi di dalamnya juga terdapat putik yang terdiri dari stigma dan stilus ataupun kepala putik dan tangkai putik. Nah, ini merupakan buah yang dihasilkan oleh bunga wortel, di mana ada yang terdapat dari bristles of wrinkles, yaitu daun pelindung yang melindungi buah tersebut. Ini merupakan salah satu gambar yang dapat kita lihat bahwa buahnya itu dilindungi oleh sprinkles atau bracteae. Nah, selanjutnya pada Ordo Umbelliflorae ini merupakan habitus semak ataupun perdu, di mana berarti dia ini kerumun dan pendek dan memiliki batang yang berkayu keras, dan daunnya itu menjemuk dengan lancet atau garis-garis bertangkai 4 hingga 7 yang berukuran panjang, serta memiliki umbi yang biasa kita makan ataupun wortel. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.